yang bapak-bapak merapat Pak ke depan, kita rapatkan barisan kita. Masjid Al-Aqsa itu barisannya rapat. Pejuang kemerdekaan Palestina, kita rapatkan barisan kita. Masuklah kita pada sesi tanya jawab kita. Insyaallah untuk sesi ini kita berikan dua kesempatan untuk bertanya jamaah ikhwan dan dua untuk ibu-ibu Baik Ahmad insyaallah. Mungkin kita langsung dulu pada Ustaz tadi sebelum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onim ya, Ustaz Onim yang luar biasa. Kita tahu perjuangan beliau di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah beliau terima oleh Allah SWT. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana keadaan pejuang di Gaza saat ini, Ustaz? Bagaimana keadaan beliau? Karena yang terlihat yang mungkin setiap hari dibom oleh Yahudi Rahmatullah itu hanya para warga sipil. Dan bagaimana dengan keadaan para pejuang kita hari ini di Gaza? Kita jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi. Sekaligus silakan. Oh, Pak Jumina. Aku dulu Dua. Kesempatan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Monim, kita ini jangan dikira tidak punya sifat seperti Pak Monim. Dia ini boleh dikatakan di puncak kepala ini berangkat ke Palestina. Bagaimana cara kita supaya juga bisa seperti Pak Monim di Palestina? Benar Pak Monim? Kalau soal air mata Pak Monim sama dengan mata kita. Banyak juga kita yang mengeluarkan air mata untuk Palestina. Apalagi pada hari-hari terakhir ini. Saya itu yang paling nggak bisa terima, anak kecil tangannya sudah putus, dia yakin masa dia masuk surga. Jadi pendidikan seperti itu kita yang udah sembuh ini aja nggak ada. Jadi saya ingin pertama bagaimana caranya ada di Palestina. Yang kedua bagaimana kita juga bisa dapat pendidikan seperti anak-anak kecil. Jangan terlalu dewasanya. Anak kecil ada yang tangannya putus, bangga dia puasa tangan saya menunggu saya di surga. Yang begitu Pak Monim. Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kabar para pejuang Palestina. Di Palestina itu ada beberapa fasail atau faksi yang mana dari faksi tersebut mereka punya bidang sayap militernya seperti faksi Fatah punya sayap militer Syuhada Al-Aqsa, faksi Hamas yang terbesar di Gaza yang saat ini sedang berperang, sayap militernya adalah Izzuddin Al-Qassam, dan yang ketiga sayap militernya Jihad Islami yaitu Saraya Al-Quds, dan ada satu lagi salah Aulia Nasr apa gitu. Jadi ada 4 atau ada 5 di Gaza. Nah saat ini mereka telah awal terjadi peperangan mereka telah membentuk sebuah kekuatan yang kita kenal dengan Ghurfah Al-Amaliyah, yaitu gabungan dari gabungan kekuatan dari seluruh faksi sayap militer faksi yang ada di jalur Gaza. Jadi kalau contohnya kita terbiasa melihat tentang perdebatan mereka dari segi politik, kita jangan terlalu fokus yang namanya mereka berdebat dari segi politiknya, karena setahu saya lalu pada saat terjadi peperangan politiknya itu ditinggalkan, dilupakan, mereka bersatu untuk berkolaborasi menghadapi musuh besar mereka yaitu Zionis Israel.
Sampai dengan saat ini setahu saya pejuang Palestina di Gaza mereka masih membentuk strategi untuk melakukan gerilya, untuk melakukan aksi dari tim mereka seperti sniper atau penembak itu yang seperti antum saksikan. Ada juga tim khusus yang masuk ke dalam terowongan keluarnya di dekat tank militer atau merkava milik Zionis Israel. Sampai dengan saat ini kekuatan yang mereka bentuk itu adalah kekuatan bersifat gerilya, yang mana gerilya ini itu memang tidak dipahami dan itu tidak diketahui oleh pihak Zionis Israel. Pihak Zionis itu menargetkan, tidak ada target sama sekali. Pihak Zionis menargetkan rumah sakit, masjid, gereja, tempat pengungsian, madrasah atau sekolah Kristen, itu ditargetkan di situ. Jadi perlu sampaikan bahwa pihak Zionis itu sudah frustasi dan sudah tidak punya pegangan. Bahkan seluruh dunia saat ini sudah tahu sebenarnya yang teroris itu siapa. Jadi sampai dengan saat ini kita senantiasa doakan pejuang Palestina saat ini sedang sibuk untuk menghadapi pihak Zionis Israel. Mereka sedang sibuk-sibuknya mengatur strategi bagaimana caranya bisa menghadang dan juga berhadapan dengan musuh Islam yaitu Zionis Israel. Terus yang kedua berkaitan dengan bagaimana caranya sehingga kami muslimin yang ada di Padang tidak hanya melirangkan air mata, tidak hanya bersedih, tidak hanya berduka, tidak hanya prihatin, karena air mata kita, kesedihan kita tidak akan membebaskan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Akan tetapi yang paling kita utamakan adalah doa silahul mu'min. Sampai dengan saat ini di Palestina khususnya di Gaza tidak ada satupun pejuang yang bergabung dengan fasail atau faksi sayap militernya yang ada di Palestina, satupun tidak ada orang asing. Kalau ada orang asing yang berjuang atau diterima untuk berjuang, mungkin Bang Oni orang pertama yang sudah diterima sejak tahun 14 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Kenapa saya tidak diterima? Salah satu syaratnya, apakah kita menghafal Al-Quran minimal 15 juz Al-Quran. Nah kalau kita ulang-balik ikhlas, ya ini harus kita kedepankan juga. Itu yang pertama, yang paling sederhana. Yang kedua, apa kita sholat berjamaah, khususnya sholat subuh di masjid, atau kalau jelas sholat subuhnya di mana? Nah itu dikedepankan. Yang ketiga, harus memiliki surat wasiat dari keluarganya bahwa apapun yang terjadi saya ikhlas untuk Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina. Yang keempat, kenapa pejuang Palestina sampai saat ini tidak menerima tawaran dari negara lain untuk berjuang bersama dengan mereka menghadapi pihak Zionis Israel? Yang keempat tentunya berkaitan dengan taktik perang atau medan, kita tidak paham sama sekali. Berani kalau masuk ke dalam terowongan 100 meter ke bawah, jalannya 6 km, 7 km, munculnya di dekat tank merkava dengan membawa rudal dan RPG, diletakkan ke tank merkava, mundur lagi seperti itu, hampir setiap hari seperti itu. Jadi sebenarnya yang poin yang kelima itu pejuang Palestina pun membatasi atau tidak mengizinkan orang asing untuk bergabung dengan mereka, agar supaya negara-negara lain tersebut tetap terjaga eksistensi mereka. Contohnya gini, kalau Bang Oni berada di Gaza terus bergabung dengan pejuang Palestina, tentunya Amerika Serikat akan menyalahkan siapa? Pemerintah Indonesia. Kalau Bang Oni di Gaza mengangkat rudal, senjata dan berhadapan dengan militer Zionis Israel yang akan menginvasi Indonesia, itu siapa? Amerika, Israel, Inggris, yang mereka akan seperti itu. Jadi eksistensi Indonesia tetap terjaga sehingga Indonesia tetap aman dan memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Banyak sekali muslimin di dunia termasuk Kota Padang. DM kepada Bang Oni, Bang, saya ikhlas berangkat ke sana, bukan soal ikhlasnya, tetapi soal skala prioritas dan maksimal atau tidak. Berangkat dari Indonesia ke Gaza
Pengalaman saya, tiket pulang pergi itu sekitar 16 juta. Oke, tiket gak masalah. Yang pertama, yang kedua, harus mengurus surat izin atau permit entry ke Mesir, dari Mesir ke Gaza itu sekitar normalnya 8 jam. Tapi kalau banyak checkpoint dari pihak Mesir, maka harus 3 hari. Checkpoint itu kita tiba di pos pemeriksaan, turun, diperiksa paspor, ada surat jalan atau ada hubungan keluarga dengan orang Gaza. Kalau tidak ada surat tersebut, maka disuruh pulang atau deportasi ke Indonesia. Nah, kalau Bapak Wali alhamdulillah punya anak lahir di sana, sekolah di sana, istri orang sana, punya akad nikah, punya akte kelahiran. Jadi alhamdulillah tidak ada alasan untuk mempersulit Bapak Wali kembali ke jalur Gaza. Jadi ya sekali lagi tentunya apresiasi dari teman-teman muslimin yang ada di Kota Padang. Perlu kita apresiasi dan terima kasih atas semangat mereka. Jadi mudah-mudahan dengan niat giginya tersebut insya Allah sudah dicatat oleh malaikat bahwa ternyata umatmu yang Allah muslimin yang ada di Kota Padang ingin berangkat ke tanah Palestina untuk berjuang bersama dengan pejuang Palestina. Dengan ikhlas seperti itu insya Allah sudah dicatat oleh para malaikat. Jadi senantiasa diasah, semangat diasah. Qadarullah mungkin dengan adanya niat antum tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Takdir bukan urusan manusia. Bagaimana ini? Asli dari Halmahera, Maluku Utara, alhamdulillah punya jodoh orang Palestina. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri tidak memahami seperti ini. Bagaimana ibu bapak seorang buruh tani tapi luar biasa bisa ke Palestina membawa nama Indonesia. Allah punya takdir sendiri. Jadi kita hanya niatkan, niat tersebut kita asal kita jaga, Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan dengan niat tulus dan ikhlas tersebut. Jadi saya terima kasih dengan semangat dari teman-teman yang ada di sini. Allahumma shalli. Alhamdulillah, insyaallah. Yo Pak Jubrinan badani. Yo kabarin. Untuk menjadi kesana itu filternya memang luar biasa ya, jadi pejuang di sana. Beliau saja dari umur 25 tadi Bang Nek ya, di Gaza. Dari umur 25 bro. Sekarang 40-an. 40. Bapak Ibu dimuliakan Allah, insyaallah setelah pertanyaan dari ibu-ibu, nanti jangan kita belajar dulu, mari kita dengarkan kajian ilmu dari guru kita Ustaz Hadi Ramadan. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Minangkabau, insyaallah Ustaz Hadi Ramadan asal Musliman. Beliau penulis dekam cita tokoh Minangkabau untuk kemerdekaan Palestina. Dekam cita dalam 1 bulan itu insyaallah. Jadi ibu-ibu lah bagi kesempatan Bu tadi. Pak ibu-ibu silakan yang mau bertanya. Ada? Masya Allah. Insya Allah sudah paham. Semangatnya sama-sama Bapak-Bapak. Ada ibu-ibu? Ada. Kita lanjutkan kajian ilmu insya Allah bersama guru kita Ustaz Hadi Ramadan. Ustaz, kalau ibu-ibu nggak ada, Ustaz sabarlah insya Allah. Kita lanjutkan sabar goyang, habis itu kita kajian. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seluruh kami dari Sumatera Barat, Padang, merasa kami terpanggil bangkit dengan melihat baca pamannya saja. Rasa-rasa kami di Palestina, betul? Betul rasa-rasa di Palestina kita? Betul. Nah, inilah makanya mari kita sama-sama untuk beri Palestina sedikit sehingga ruh kita menyatu dengan apalagi ada bunda yang tak masuk dari Palestina. Sama-sama kita free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Baik, para mujahid Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan orang yang mulia dan kami di sini benar-benar sangat bersyukur sekali. Mujahid Kota Padang, mujahid Sumatera Barat, semuanya alhamdulillah ketika terjadi sebuah gempuran dan berita-berita dari Palestina, kami para mujahid bergerak ke jalan
Sumatera Barat bergerak Bang Onim. Dan juga terima kasih banyak Bang Onim telah mengunjungi Sumatera Barat sehingga ruh-ruh kami yang ada di dalam Sumatera Barat ini terpelihara dan penuh dengan kebangkitan. Insya Allah kami akan terus berjuang dan kami mendoakan para mujahid yang ada di Palestina, terutama kepada Bang Onim. Benar-benar sungguh yang perjuangan yang luar biasa, cerita yang menggugah, dan juga ketika memandang wajah Bang Onim saja bangkit ruh jihad kami. Betul tidak? Siap. Masya Allah, siap untuk Palestina. Siap. Kirimkan harta-harta terbaik kita untuk Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih, saya menyampaikan itu saja. Dan permintaan saya cuma satu Bang Onim, saya ingin berfoto dengan Bang Onim. Masya Allah, boleh ya, izin boleh ya. Ada lagi permintaan yang banyak. Bekol lah baru Islam. Spesial. Bekol raja lo yang lain. Raja lo yang lain. Nah, ini spesial untuk sahabat Allah. Karena semangatnya luar biasa ya. Insyaallah. Alah cari-cari dia. Alah. Kamu ni. Alhamdulillah lah dapat semangat kota Infak awak jalan ulang jalan buat balik yang bulan insyaallah. Amin. Siap yang bulan. Siap. Jalankan ke tiang tolong kawan-kawan insyaallah. Baik Bu, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin masih banyak kena pertanyaan dari kita. Rasanya sampai subuh pun masih ingin kita bersama Imam Onim. Dan juga insyaallah mari tetap kita semangat, kita jaga iman kita sebagai kata sahabat tadi, melihat Bang Onim saja luar biasa rasanya sudah seperti di Palestina, tentang kerisauan bagaimana keadaan saudara-saudara kita Palestina. Baik Bu, dimuliakan Allah, sejenak mari kita dengan khidmat dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Hadi Ramadan MA. Masya Allah, beliau penulis satu buku Gegap Cinta Tokoh Pendiri Bangsa untuk Kemerdekaan Palestina, saudara. Insyaallah. Jadi mari kita dengarkan, ternyata tokoh-tokoh kita dahulu sudah lebih dulu dan lebih banyak lagi pengorbanannya dibanding kita. Jadi mari kita dengarkan bagaimana ulama-ulama kita dari dulu sama-sama untuk support kemerdekaan masing-masing negara. Insyaallah. Pada guru kita persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman, alhamdulillah binikmatil zatil Islam, sallallahu alaihi wa sallam, wahdahu la syarika lahu, subhanahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ala dina nabi ba'da wa ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman Islam dan nikmat ihsan dan nikmat berjuang. Yang saya hormati sahabat saya Pak Abdul Halim Hafizahullah. Semoga Allah selalu menjaga beliau bersama istrinya, keluarganya, dan putrinya yang pertama, Filip, sedang belajar di Gontor ya, di pesantren Kiai Haji Imam Jarkasi. Dan Kiai Haji Imam Jarkasi pernah belajar selama 5 tahun di Padang Panjang, belajar ke Bapak Ibu Hamka dan Profesor Mahmud Yunus. Jadi Bang Onim datang ke sini menyambung sanad perjuangan. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, Bang Onim ini, Bu, Pak, sahabat saya. Walaupun jarang ketemu, ya paling sekedar tanya perkembangan hello. Ada satu hari yang penuh bahagia ketika ketemu sama Bang Onim itu, salah satunya setelah saya pulang ketemu dengan gubernur. Barusan kami diskusi dengan Pak Hasim Canjaro, seorang sejarawan Minangkabau. Ya, salah satunya adalah tanggal 7 Juli akan dibuka Masjid Raya Sumatera Barat dengan nama Masjid Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Insyaallah tanggal 7 Juli juga langsung diresmikan oleh zuriyahnya Syekh Ahmad Khotib langsung Saudi. Dan ini lagi-lagi peran Minang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua, salah satunya Bang Onim itu salah satu cita-citanya mau berkunjung ke Sumatera Barat, Bang, ya, di
diskusi sama saya, Ustaz, kapan kalau ada waktu kita jauhlah ke Sumatera Barat. Tanpa diduga 2 hari yang lalu keluar flyer, ternyata saya sama Bang Oni. Ya, saya sengaja nggak ngasih tahu ke Bang Oni biar kasih kado buat beliau hari ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, buku kami yang berjudul Degup Cita Para Pendiri Bangsa untuk Perjuangan Palestina itu merupakan ensiklopedia perjuangan Indonesia untuk bangsa Palestina, tebal 4 jilid, dan itu 1 jilid, dan alhamdulillah lagi-lagi juga diterbitkan dan disupport oleh NPC Nusantara Palestina Center, sebuah lembaga edukasi Palestina sekaligus juga NGO Indonesia untuk Perjuangan Palestina yang salah satunya dinakodai oleh Bang Oni. Jadi NPC ini Nusantara Palestina Center bukan hanya memberikan bantuan pangan, Bang Oni, ya, bukan hanya juga memberikan pendidikan di masyarakat Gaza. Ya, kalau tidak salah ada sekitar 26 ya halakoh Quran yang itu disupport oleh NPC. Dan Bang Unim ini, para jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan penyambung lidah perjuangan Indonesia untuk bangsa Palestina. Takbir, Allahu Akbar. kita doakan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah, selalu istiqomah sampai bangsa Palestina dapat merdeka. Bicara Palestina, ulama-ulama Minang sudah bicara jauh sebelum. Misalkan tahun 1930 saat peristiwa deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu adalah satu deklarasi perjanjian antara Inggris, Yahudi, dan negara-negara Barat, di mana memikirkan solusi untuk bangsa Yahudi saat bangsa Yahudi itu kena peristiwa Holocaust yang dibantai oleh Adolf Hitler di Jerman. Pembantaian Yahudi di mana-mana. Itulah yang membuat Yahudi di Inggris kemudian melobi kepada Balfour agar agar Yahudi ini punya satu tempat. Mengapa orang Yahudi ini kemudian dijajah, kemudian dizolimi, ya, disabotase dan sebagainya? Karena Yahudi ini nggak punya nation, nggak punya bangsa. Dan memang kita ketahui, ya, Allah berikan laknat dengan berpencarnya Yahudi. Akhir salah satu deklarasi Balfour adalah memikirkan Yahudi harus punya tanah. Maka dari deklarasi Balfour tahun 1930, tanah yang ditempati Yahudi adalah tanah Palestina, Yerusalem. Maka ketika itu orang seperti Abu Salim, seperti Pak Natsir, pejuang Palestina dari Indonesia itu mengkritik besar-besaran. Apa? Inggris yang melakukan, ya, salah bersama bangsa-bangsa Eropa, Jerman kepada bangsa Yahudi. Kenapa getahnya itu kena bangsa Palestina? Kalau bicara urusan tanah, kenapa harus tanah Palestina? Kenapa bukannya tanah di Swedia, tanah untuk orang Yahudi di New Zealand, atau di Inggris? Kenapa yang kena itu Palestina? Ternyata ini kalau kita lihat, Bung Hatta ketika menjadi aktivis Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda sudah mengatakan Zionis ini adalah politik imperialisme. Lahirnya Zionis, kata Bung Hatta, untuk melanggengkan kekuasaan penjajah Inggris ke Timur Tengah, dalam hal ini Palestina. Saat orang-orang Yahudi membaca peta Palestina, geopolitik alam Palestina ini begitu kaya, dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna Allah. Allah berikan keberkahan. Orang-orang Kristen itu menerjemahkan tanah berkah. Tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang subur. Memang Bang Unim saksinya, Palestina ini adalah tanah yang subur, kekayaan laut yang begitu luar biasa. Oleh karena itu dalih Zionisme adalah dilahirkannya Israel Raya tahun 1948. Tujuannya adalah mendirikan Israel Raya
di jantung Baitul Maqdis, yang dimana mereka berpendapat di bawah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang luasnya 14,8 hektar itu tahun ini izin ke bawah 14,8 hektar, yang di bawah itu di bawah itu ya banyak kekayaan Haikal Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, padahal dusta, padahal bohong. Ya. Para jamaah mengatakan Allah. Oleh karena itu Bung Hatta pernah bilang tahun 30, itu luar biasa. Sebelum Indonesia merdeka, Bung Hatta sudah bicara tentang imperialisme itu ke negeri Eropa. Salah satunya adalah politik Zionisme. Memang Israel belum hadir. Israel itu berdiri tahun 1948, tapi politik Zionisme itu tahun 1890, nanti merangsek 1930. Para jamaah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Pak Natsir menulis satu buku, ini tokoh Minang, lagi-lagi tokoh Minang, menulis satu buku ketika beliau pulang dari konferensi dunia Islam di Baitul Maqdis. Judul bukunya Palestina, Masalah Kita Bersama. Palestina, masalah kita bersama. Pak Natsir mengatakan urusan Palestina bukan hanya urusan antara orang Arab dengan Yahudi Israel, tapi urusan kita semua. Urusan kita semua. Oleh karena itu para jamaah yang mengatakan Allah, ayat yang berbunyi alladzii barakna Allah berikan keberkahan, itulah yang kemudian diterjemahkan oleh para pendiri bangsa kita, Haji Abu Salim, Abdul Kahfi Zakir, lalu kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim. Keberkahan itu Allah akan berikan, bukan hanya keberkahan kepada tanah Palestina, tapi juga keberkahan yang dimana Allah berikan kepada satu manusia atau satu masyarakat atau satu bangsa yang memperjuangkan Palestina. Allah akan berikan keberkahan buat dirinya, masyarakatnya, keluarganya, dan negara. Makanya bunyi Undang-Undang 45 1945 berbunyi bahwasanya kemerdekaan atas rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu diambil dari surah Al-Isra ayat 1. Itu berkat. Takbir. Maka kita memperjuangkan Palestina bukan hanya urusan kemanusiaan. Ini udah urusan akidah. Kalau hari ini katakanlah mereka memperjuangkan Palestina di negeri-negeri barat, ya, mereka dengan kemanusiaan, itulah yang cerita. Tapi ruh perjuangan itu tidak boleh mati. Makanya para jamaah yang dikatakan Allah, kata Abdul Kahfi Zakir, ini tokoh perumus Pancasila, Pak. Kalau kita ingin diberikan keberkahan oleh Allah, maka tolonglah perjuangan bangsa Palestina. Ada lagi tokoh pejuang Palestina selain M. Natsir, yang kedua siapa? Abu Salim, lalu Bung Hatta, yang keempat adalah orang Pariaman. Tahun 1925 dia kuliah di Belanda, mendirikan PI Perhimpunan Indonesia. Bagindo Dahlan Abdullah, orang Pariaman, Padang. Namanya dikenal di dunia Islam. Qadarullah beliau meninggal setelah Indonesia merdeka saat misi diplomatik, ya, untuk perjuangan bangsa Indonesia di Timur Tengah. Pesawat yang beliau tumpangi meledak, jatuh di Baghdad, ya, karena beliau cukup dihormat dalam perjuangan dunia Islam. Akhirnya beliau dimakamkan di sebelah seorang ulama besar di dunia Islam, di sebelah makam Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ada seorang ulama pejuang intelektual asal Pariaman, Bagindo Dahlan Abdullah, makamnya sebelah Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia pejuang Palestina yang kelak nanti ya mentornya Bung Hatta di PI Perhimpunan Indonesia. Jadi bagaimana kita menjadi pejuang Palestina? Ini pertama, kita harus membangkitkan batang yang karang dan hari. Apa yang dimiliki oleh kekayaan Minangkabau bukan hanya alam yang indah, bukan hanya kuliner yang nikmat, lebih dari itu.
Allah lahirkan Minangkabau ini lahir orang-orang hebat. Dulu Bung Karno pernah bilang, mengapa saya mencintai Indonesia sebagai tanah air? Bung Karno bilang kepada kader-kader PNI, saya mencintai Indonesia karena Indonesia ini punya kekayaan alam yang berlimpah ruah. Saya mencintai Indonesia, kata Bung Karno, karena Indonesia ini punya kekayaan alam yang indah, lautan yang luas, gunung yang hijau, tanah yang subur. Lalu konsep cinta tanah air Bung Karno itu dikritik oleh ulama Minangkabau dari Kota Gadang bernama Masdul Haq. Siapa? Haji Agus Salim. Haji Agus Salim nama aslinya itu Masdul Haq, yang artinya pembela kebenaran. Kata Haji Agus Salim, Bung, bagaimana jikalau Indonesia ini adalah tanah yang kering? Bagaimana jikalau Indonesia ini adalah tanah yang tandus, rontang, tidak ada kehidupan? Apakah kita masih mencintai Indonesia sebagai tanah air kita? Apakah kita masih mencintai Indonesia sebagai ibu dewi pertiwi kita? Bagi saya, mencintai Indonesia bukan karena Indonesia punya kekayaan alam yang indah, bukan Indonesia karena punya kekayaan alam yang berlimpah ruah, tapi lebih dari itu, saya mencintai Indonesia amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian Haji Agus Salim mengutip firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatus samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatus samai wal ardh, maka Allah akan memberikan keberkahan di langit dan keberkahan itu juga di bumi. Kemudian Haji Agus Salim mengisahkan peristiwa seorang kekasih Allah yang ada di Palestina, Al-Khalil, bersama istrinya, bersama anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Hajar dan Ismail. Mereka harus berhijrah karena Allah masuk satu daerah yang sangat tandus. Daerah yang sangat tandus. Palestina tadi kita sebut adalah tanah yang subur, hijau. Akhirnya mereka atas perintah Allah, mereka harus hijrah ke daerah yang kering, rontang, tidak ada air, bahkan tidak ada kehidupan. Tapi Ibrahim beriman dan bertakwa kepada Allah, dan istrinya juga beriman dan bertakwa kepada Allah, dan anaknya juga beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Ibrahim, istri dan anaknya yakin di mana dia tinggal, di mana bumi berbicara, di situ pertolongan Allah akan datang. Di situ Allah sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, tidak akan pernah menyia-nyiakan ibadah. Disitulah Ibrahim bertawakal kepada Allah. Al-Mutawakkil, As-Samad, Allah tempat bersandar. Maka satu daerah yang tandus bernama Bakkah, kering, rontang, berubah. Tiba-tiba ada air. Lalu kemudian Bakkah, air sampai sekarang tidak pernah habis. Dan sampai kapanpun air yang bekat Nabiullah Ismail alaihissalam tidak akan pernah habis sampai kapan. Bakkah, daerah yang tandus, berubah menjadi Mekah. Mekah itu artinya satu daerah yang ramai yang dikunjungi. Bukan hanya dikunjungi, tapi harus melahirkan kemuliaan. Al-Mukarramah, maka Al-Mukarramah. Bapak kalau berangkat haji, umroh, Pak, Mekah itu dulu namanya Bakkah. Maka bagi kita, Pak, orang Minang, dimanapun bumi berpijak, kaki kita berpijak, disitulah ketika kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatus samai wal ardh. Allah berikan keberkahan rezeki, yarzuqu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak diduga. Makanya kalau kita jadi orang Minang, jangan pernah takut miskin. Kalau kita jadi orang Minang, jangan takut ya, berbuat hal-hal nanti kalau berbuat begini takut begini. Jangan. Orang Minang itu kaya apa? Kaya jiwa, kaya pengorbanan, dan kaya perjuangan. Buyahamkan ketika mensyarah hadis, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya, dari
Makanya kata Buya Hamka, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang hanya mendoakan dirinya dan keluarganya. Makanya Pak, ya, hilangkan penyakit kita mencemeh. Ya, kelemahan orang Minang hari ini adalah banyak mencemeh, mencemos satu sifulan. Dulu orang-orang Minang sekali berhamka, sekali bernaksir, dihabisi kali politiknya, dikerahkan batas hidupnya. Zaman Orde Lama, Bung Karno, zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, tetap santun. Kenapa? Karena mereka punya budaya ilmu. Orang yang punya budaya ilmu, budaya baca yang kuat, mereka akan mempunyai hikmah. Dan orang yang punya hikmah adalah merupakan satu anugerah Allah, bukan jiwa. Sehingga agak sempit. Orang yang mencemeh itu adalah orang yang memikirkan urusan orang lain. Nah, orang-orang Minang dulu kenapa hebat-hebat? Dia tidak pernah memikirkan urusan orang lain. Yang dia pikirkan adalah urusan perjuangan negara, umat bangsa. Itu. Makanya dulu, ya, orang-orang Minang mereka punya anak tinggal di surau. Mereka wakafkan anaknya di surau. Tahu anak itu adalah harta yang paling terbaik. Maka Allah meminta harta yang paling terbaik yang dimiliki oleh keluarganya apa? Anak yang dititipkan ke surau oleh para buya, oleh para syekh. Diajarkan apa di surau? Ada kitab silek. Masjid itu Minang itu kalau mau hidup ajarkan ada kitab silek. Ya. Kenapa sekarang di Minang banyak lelaki yang apa? Lelaki tulang lunak. Ya, lekong, ya, laki banci. Kita lihat serasa sedih kalau kita lihat. Ada satu berita kita lihat di Bukit Tinggi seorang lelaki, ya, seperti perempuan. Karena tidak diajarkan di silat. Silat itu diajarkan untuk apa? Melahirkan syaja'ah, keberanian. Makanya dulu kenapa orang Minang itu berani merantau? Karena punya percaya diri. Kenapa dia punya percaya diri? Karena punya ilmu, Pak. Ya, bukan hanya bermodal percaya diri melakukan menjadi sombong, tidak. Kawan. Sehingga ada falsafah, semakin tinggi padi, semakin gunung. Itu dahulu orang Minang. Sekarang terbaru kita sebagai orang Minang. Ya, satu sama lain kata saling mencemeh. Oleh karena itu, kita menjadi jamaah di Masjid Mujahidin ini saling wallahu pak, saling satu tubuh, menguatkan perjuangan, membangkitkan batang randu, patah tumbuh, hilang berdari. Hamka boleh mati, tapi perjuangan Hamka tidak boleh mati. Natsir boleh mati, tapi api perjuangan Natsir tidak boleh mati. Dan ulama-ulama yang lain pasti akan mati. Yang tidak boleh mati adalah perjuangan api ruh. Dan itulah insya Allah dilanjutkan di kitab Masjid Mujahidin ini dan di masjid-masjid yang lain. Makanya dahulu, ya, orang Minang itu yakin apa? Setiap anak yang masuk ke masjid itu adalah anaknya, walaupun bukan anak kandungnya. Makanya di Minang itu dulu, ya, dibuat panitia penyokong beasiswa. Bung Hatta mau kuliah ke Rotterdam, Belanda, diberikan beasiswa oleh siapa? Oleh masyarakat nagarinya. Ada orang hebat, ini orang hebat. Dia berangkat ke Kairo, lalu kemudian berangkat kuliah juga di Amerika. Namanya Profesor Dr. Kaharudin Yunus, ulama, pinter sekali, orang hebat dari sudut air. Karena lahir dari petani yang sangat miskin di daerah sudut air, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar itu memberikan sokongan usaha, dana, memberikan beasiswa kepada Kaharudin Yunus untuk belajar ke Kairo. Sama dulu Tan Malaka belajar di Suliki, dari Suliki belajar ke Belanda diberikan beasiswa. Hamka juga sama, ya. Natsir juga sama, ya. Mereka belajar, disokong. Ya. Ada Zainal Abidin Ahmad dan sebagainya. Sekarang kita tidak. Bagi kita anak kecil atau anak remaja yang masuk ke masjid itu bukan anak kita. Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih apa? Bagi Adam tidak akan terputus salah satunya 3 hal. Apa? Salah satunya adalah waladun saleh. Anak yang soleh itu bukan hanya anak yang kita lahirkan dari rahim kita. Anak yang soleh itu bukan hanya anak yang kita lahirkan dari perut ibu kita, dari perut emak kita, tapi anak yang
yang soleh itu adalah anak ideologis. Tadi saya mengisi di masjid pada maghrib, itu banyak anak-anak. Saya bilang, Pak, Bu, anak ini anak ibu semua. Ustaz, bagaimana Allah takdirkan saya sudah menikah lalu saya belum punya anak? Berarti saya tidak punya anak yang soleh. Saya belum punya suami, saya belum punya istri, belum sempat menikah, lalu saya meninggal. Berarti saya belum punya anak yang soleh. Bukan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, tahukah engkau orang tua yang mandul? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak punya anak. Orang tua yang tidak bisa melahirkan anak. Kata Rasul, bukan. Orang tua yang mandul adalah orang tua yang punya anak tapi tidak bisa melahirkan anak yang soleh. Berapa banyak hari ini orang kita, ya, orang-orang Islam, orang tuanya soleh tapi menjadi orang tua yang mandul. Maka kita harus mewakafkan perjuangan hidup kita untuk Islam. Ustaz, bagaimana saya ke masjid, anak saya belum ke masjid? Terus aja. Berdoa kepada Allah di sujud terakhir terus. Kita tidak boleh berputus asa. Makanya kata Bu Hamka, 3 anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang nanti Allah akan berikan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 3 hal anugerah yang harus kita minta sama Allah. Pertama, istri yang saleh. Orang Minang, Pak, dulu makanya dulu Roh Anak Kudus, Rasulullah Said, lalu kemudian ramai Indonesia bikin apa? Sekolah penyesalan. Orang Minang itu perempuan harus cakap mengurus sumur, kasur, dapur. Ya, itu orang Minang dulu. Wanita itu dapat dikatakan wanita, dia bisa menikah kalau dia bisa mengurus sumur, kasur, dapur. Dan itu jangan dianggap hina. Itulah peradaban Islam, bisa mengurus sumur, kasur, dapur. Kegagalan Barat di dunia Barat adalah wanita tidak bisa mengurus sumur, kasur, dapur. Termasuk hari ini di Jepang yang katanya teknologi industri bangsa yang maju, wanitanya tidak mau menikah, lelakinya tidak mau menikah. Kenapa? Semakin menikah semakin menambah masalah. Dulu orang-orang Minang, orang tua kita anaknya 12, ayahnya kerja sebagai petani, kerjanya sebagai serabutan, ya, istrinya 1, ya kan, bahkan istri lebih dari 1, hidup semuanya. Tapi kita sedih hari ini, anak orang Minang baru punya anak 1 saja sudah banyak yang khawatir. Padahal istrinya kerja, padahal suaminya kerja, anaknya dititip sama kakeknya dan nenek. Sedih. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan masjid ini adalah rumah-rumah kader untuk perjuangan Islam. Takbir. Allah. Maka ketika hari ini, ya, ini ada anak kecil nih. Ini anak bapaknya siapa? Pak, siapa anak bapak namanya? Nah, ini anaknya bukan bapaknya doang, Pak. Bapaknya bukan dia, Pak. Semua kita itu anak buat dia. Itulah mengapa Muhammad Al-Fatih Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis dan Konstantinopel di Turki, karena anak yang mereka datang ke masjid itulah ada anak semua. Itu yang hilang dari Minang hari ini, Pak. Ya. Sehingga berapa banyak orang Minang pinter anaknya kemudian terhalang kuliah. Kalau kita lihat di masjid di Minang, di mana-mana masjidnya bagus, kasaldonya besar. Sedih kita. Anak kanan kirinya belum selesai bayar SPP sekolah. Makanya saya punya program di masjid kami, Pak. Ya, anak itu harus jadi kader masjid. Amal kita tidak boleh mati. Bagaimana? Kita punya program, salah satunya adalah usaha sholat. Lomba sholat berjamaah buat anak-anak. Jadi 3 bulan berturut-turut anak sholat berjamaah kita kasih sepeda. Pertama kali saya yang beli, pakai duit saya, pengurus. Jangan kalah kita sama Pak Jokowi. Ya, sebutkan Pak 5 macam ikan, dikasih sepeda sama Pak Jokowi. Nah, singkat cerita, ya, seorang ibu telepon saya, Ustaz, anak kami pagi marah-marah. Kenapa? Karena nggak dibangunin sholat subuh. Marah-marah. Mama, kenapa nggak bangun aku sholat subuh? Aku telat jadinya. Karena aku telat, akhirnya apa? Aku nggak dapat. Itu kan anak-anak. Ya, kan nggak mungkin kita pernah lakukan ke orang tua. Akhirnya luar biasa, Pak. Anaknya ke masjid, nggak lama berikutnya orang tuanya
ke masjid. Itu rumus dakwah. Dulu Rasulullah SAW itu ketika bangun ya, dakwah ya di Arqam bin Arqam yang dibina oleh Rasulullah anak-anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Akhirnya cerita banyak orang tuanya mulai masuk. Tapi sebaliknya, kalau orang tua masuk ke masjid, anaknya belum tentu ke masjid. Maka ada ibu yang nanya ke saya, Ustaz, ya, anak saya perempuan belum menikah, Ustaz. Tolong bantu Ustaz, bantukan anak saya untuk mendapatkan imam buat anak saya. Ibu cari di waktu subuh anak laki ke masjid. Datanglah suami istri ini ya untuk anaknya perempuan ke masjid. Apa yang terjadi, Pak? Dia telepon saya pagi, Ustaz, banyak sekali kami menemukan anak laki, tapi usianya di atas 50 tahun. Ya. Jarang anak-anak muda ke masjid usianya 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Jangan bicara Palestina sebelum sholat subuh kita tepat waktu. Takbir. Jangan bicara kebangkitan Islam. Jangan bicara tentang kemerdekaan Palestina kalau kita belum bisa memakmurkan rumah Allah ini. Ingin perjuangan Palestina, makmurkan rumah Allah ini. Allah akan lahirkan generasi-generasi yang tangguh. Kemarin saya rapat di Majelis Ulama Indonesia dengan Ketua MUI dan Menhan Menteri Pertahanan serta Panglima TNI 3 hari yang lalu. Salah satunya adalah yang pertama ya akan ada pengiriman pasukan tentara perdamaian dunia dari TNI ke Gaza Palestina. Jadi tentara kita akan dikirim ke sana. Terus yang kedua, 1.000 warga masyarakat Gaza akan dibawa ke mana? Ke Indonesia. Pak mau ke Palestina? Pak mau ke Palestina? Oh. Oke, ini takut mati semua nih. Takut sama Yahudi tanggung ini kita. Jangan. Makanya kemarin yang kedua pendaftaran ya, masyarakat sipil untuk Palestina. Satu pendaftaran buat tenaga medis dokter, yang kedua teknokrat, dan yang ketiga pendidik untuk trauma healing. Ada yang mendaftar, Pak? Nulis wasiat dulu dari sekarang. Sebelum daftar, apa kita harus punya kader dulu di sini, sehingga ketika kita berangkat ke Gaza, ada yang meneruskan perjuangan. Nah, ini anak siapa? Nah, anaknya, ya, anak kita semua. Ya. Makanya ini liburan ya, Satian ya. Bikin Pak pesantren kilat, walaupun hasilnya nggak kilat. Kita harus bikin anak-anak kita anak selamat, anak bangsa ini. Tadi saya dapat informasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kasus judi online. Peringkat judi online itu adalah peringkat pertama di Indonesia, di dunia, dan yang kedua, anak-anak kecil kita yang SD, SMP sudah ikut judi online, termasuk anggota DPR dan DPRD. Judi online. Pak, ini hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Ustaz kan judinya cuma 3.000 perak, 5.000, 10.000, tetap haram dan Allah tidak akan memberikan keberkahan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang saya bisa sampaikan. Saya izin langsung ya, karena saya langsung ke Tapan, pesisir selatan hari ini. Sejak pada subuh sampai siang, sampai tadi sore dan maghrib ya, keliling terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semua. Amin. Dan para jamaah terus kita lahirkan ya, anak-anak hebat dari Masjid Mujahidin ini. Namanya sudah keren, Mujahid. Ya. Mujahidin. Ya. Kalau kata siapa? Tentara berjuang Palestina. Tapi jiwanya jangan takut mati. Ini takut mati semua ini. Latihan dulu, Pak. Ya, latihan dulu. Di amwali di anfusi ya. Sebelum berangkat ke Palestina, kuatkan sholat malam kita ya. Dan jangan lupa pertolongan Allah akan lahir ketika kita menghidupkan sholat subuh. Dan itu yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Palestina, tentara Hamas, untuk menjadi pasukan pejuang Palestina ya, pembebas Baitul Maqdis. Apa syaratnya? Sholat subuh jangan ketinggalan. Kalau ada perjuangan Palestina sholat subuh ketinggalan, habis sama Zionisme. Dan ternyata
Ini kecerdasan. Kecerdasan orang yang melakukan sholat subuh akalnya lebih tajam daripada orang yang subuhnya ke siang. Itulah kata Buya Hamka. Orang beriman itu usianya lebih panjang daripada orang kafir. Kita bangun jam berapa? Paling telat jam setengah 5. Orang kafir bangunnya jam berapa? Jam 7, jam 8, habis itu kerja, mikirin dunia. Makanya orang beriman itu usianya lebih panjang daripada, dan akal orang beriman itu lebih tajam. Kenapa Yahudi penjajah Israel bingung dengan pasukan-pasukan Palestina yang sulit ditaklukkan? Kenapa? Salah satunya adalah hikmah sholat subuh, yang dimana sholat subuh itu mengasah kecerdasan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak tidur di 3 waktu. Nih, jamaah Mas Mujahidin nggak boleh tidur 3 waktu. Pertama, setelah sholat subuh. Ya, Bu, kalau ada bapak di sholat subuh, habis sholat subuh tidur, pecut, pecut. Kemana Ustaz, ini bapak udah ada kerja? Gimana caranya lah? Entah ke beresin masjid, ya, lari ke pantai, terserah. Pokoknya habis itu jangan tidur. Yang kedua, tidur di pagi hari. Ya. Dan yang ketiga, tidur setelah asar. Itu 3 waktu yang membuat otak kita lemah, membuat kita menjadi malas dan melemahkan jiwa berjuang. Wa nasallahu fatul qarib bil taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin, jazakumullah khair. Ustaz, masyaallah, beliau dari subuh tadi Pak. Subuh isi kajian, sarapan, langsung ke Gunung Padang. Ya kan? Beliau sedang beriak, berjihad dengan jiwa dan raga. Masyaallah, olahraga dulu ke Gunung Padang, masyaallah. Lihat bagaimana Surabaya di sana tuh kan, sejarah yang luar biasa. Jadi insyaallah kita akan agendakan terus kegiatan-kegiatan kita, koneksi kita dengan Nabi Ramadan. Masyaallah, beliau juga terus literasi tokoh-tokoh ulama kita terdahulu, tokoh Minang, beliau simpan banyak. Justru harusnya Sumatera Barat ini menyediakan satu perpustakaan untuk beliau ini, insyaallah. Harusnya sebenarnya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah untuk membela Palestina, kita istiqomah dengan jiwa dan harta kita membebaskan Palestina, insyaallah. Amin. Di bawah sudah ada mungkin sedikit makan malam yang disediakan oleh insyaallah dari Bunda Diah dan juga Prem dari Prem Muslimah. Silakan bisa disicipi di bawah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.